Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, kasih salam kanan kiri, saya siap dengar firman Tuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini dan juga ini kebetulan ya, tapi saya percaya tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Pas doa puasa kemarin kita juga membahas tentang bagaimana mengelola waktu dengan bijak gitu ya. Kalau kok saya yang dapat ya, berarti Tuhan mau bicara sesuatu ini untuk saya secara pribadi juga. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung tahun 2024 gitu ya. Kemarin saya bilang ada pepatah mengatakan days are short, years are long. Artinya hari itu kalau dilihat hari demi hari sepertinya terasa begitu lama. Tapi kalau kita ngelihatnya tahun demi tahun terasanya begitu cepat ya. Mungkin di sini yang punya anak atau punya keponakan atau punya cucu terus ngelihat cepet ya. Sekarang sudah umur 5 tahun. Sekarang udah dulu masih bayi wah gitu ya. Jadi ada perasaan bahwa kalau hari-hari kita hitung rasanya lama, tapi kalau lihat tahun cepat gitu ya. Di handphone saya ini nggak tahu di handphone Bapak Ibu Saudara ada juga nggak ya? Kalau ada galeri itu ada memory lane gitu ya, walk in the memory gitu. Jadi biasanya setiap berkala dia akan tunjukin foto-foto yang lama gitu ya, tahun 2019, tahun 2015 gitu ya, wah masih kurus. Gitu ya, jadi waktu ngelihat gitu kerasa gitu ya, jadi kayak wah ternyata udah kalau dihitung-hitung udah 4 tahun ya sejak kita masuk masa pandemi. Dihitung-hitung ternyata sudah 6 tahun ya kejadian ini, kejadian itu gitu ya. Jadi terasa begitu cepat Bapak Ibu. Oleh karena itu memang sangat penting untuk kita ini berhenti. Karena tadi berlalunya hari demi hari, lalu tahu-tahu udah di ujung tahun, kadang kita ini nggak sadar gitu kalau waktu yang kita lewati itu sudah begitu lama. Setiap kali ulang tahun kadang kita nggak tahu, ini juga fenomena ya, kalau sudah 30 tahun ke atas itu lupa umurnya berapa gitu ya. Dalam ingatannya masih 20-an terus gitu. Ternyata waktu ditanyain, oh tua juga ya saya ya gitu. Jadi kerasanya begitu lambat ya, waktu lihat, cepet juga, sudah usia segini gitu ya. Jadi karena perasaan itulah, karena hari-hari yang kita lalui detik demi detik, tiba-tiba kita udah usianya udah bertambah aja. Kita memang sengaja perlu berhenti untuk mengevaluasi waktu yang kita gunakan. Amin? Amin ya. Next slide-nya. Kenapa kok kita ini harus melakukan evaluasi waktu? Tadi saya katakan waktu berlalu begitu cepat. Pentingnya kenapa? Supaya kita tidak menyesal. Karena tadi berlalunya lambat gitu ya, hari demi hari, tahu-tahu udah akhir tahun, kadang-kadang ada banyak hal yang kita sesali gitu. Ada sebuah artikel gitu ya dari Forbes itu menuliskan 10 penyesalan yang ditanyakan oleh para suster dan dokter di rumah sakit pada orang-orang yang usianya ini sudah penghujung usia gitu ya. Saya lupa listnya, tapi yang top 3-nya itu dia mengatakan 1, saya wish ya, yang wish itu saya harap gitu ya, saya itu kalau bisa mengulang waktu kembali, saya tuh pengen menghabiskan waktu lebih panjang dengan orang-orang yang saya kasihi. Ya, itu baru kerasa. Nanti kalau anak-anaknya sudah pada menikah, pada keluar dari rumah gitu ya, apalagi pindah kota, lalu waktu kita mengenang waktu-waktu lama tuh, I wish bisa spend time lebih lama sama anak-anak. Oh, I wish dulu waktu anak saya itu minta saya ada di rumah, waktu anak saya itu minta pergi sama-sama itu, saya waktu itu punya waktu, gitu ya. Penyesalan yang kedua itu katanya, I wish I more courageous in making decision, lebih berani mengambil resiko. Nah, kadang-kadang ketakutan, kekhawatiran itu juga membuat kita akhirnya hidup dengan banyak penyesalan gitu ya. Dulu kalau saya ambil kerjaan ini kira-kira masa depan saya gimana ya sekarang? Pernah nggak mungkin Bapak Ibu kalau menilik ke belakang? Dulu kalau saya begini, saya kira-kira sekarang ini posisinya seperti apa ya? Gitu. Ya, dan yang terakhir yang ketiga yang saya ingat dari penyesalan-penyesalan itu adalah I wish I can be happier gitu. Saya berharap saya ini bisa mengambil sebuah keputusan atau saya ini berani untuk lebih bahagia. Nah, ini biasanya kalau di
culture-nya Asia itu kan kerja keras gitu ya. Kerja, pulang kerja gitu. Nah itu akhirnya tidak bisa menikmati hidup gitu. Tahu-tahu sudah badannya ini udah lemah semua gitu ya. Makanya pengkhotbah katakan menikmati berkat itu juga dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu kerja terus, habis gitu nanti tunggu kumpulin begitu. Uangnya udah ngumpul, anak-anaknya udah besar, mau berangkat tapi banyak sakitnya. Gak bisa jalan lama, ini apa gitu. Makanya firman Tuhan katakan menikmati berkat pun itu adalah dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi waktu. Karena waktu berjalan begitu cepat. Jangan sampai kita menyesal. Dan kalau hari ini kita masih hidup, ya masih buka mata di tempat ini, Tuhan masih kasih kita waktu. Artinya masih ada yang kita bisa kerjakan. Amin. Yang kedua, mengevaluasi waktu itu adalah mengevaluasi kehidupan. Ya Bapak Ibu, waktu itu kan ya hidup kita ini, waktu ini kronologis gitu, berjalan terus. Waktu ini terus berjalan, waktu kita berhenti mengevaluasi waktu, bukan saja kita mengevaluasi, saya ngabisin waktu ngapain aja ya. Tapi karena waktu itu ditukarkan dengan kehidupan, waktu itu adalah mata uang kehidupan, Anda juga sedang mengevaluasi kehidupan. Kalau waktu Anda banyak tukarkan untuk hal-hal yang sifatnya fana dan sementara, maka kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang fana dan sementara. Kalau kehidupan kita anak-anak muda ya banyak dihabiskan untuk sosial media dan bermain game berjam-jam setiap hari, ya itulah isi kehidupan kita. Itu. Jadi perlu kita berhenti untuk mengevaluasi waktu, karena pada saat kita mengevaluasi waktu, kita mengevaluasi kehidupan kita. Dan yang penting yang ketiga adalah kenapa kita perlu mengevaluasi waktu, karena kita ini mesti bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, Tuhan pemilik waktu, Tuhan penguasa waktu, dan pada saat hidup dan waktu ini diberikan kepada kita, maka sikap kita ini harusnya menjadi sikap steward. Ya, steward itu penata layan, sikap pengelola. Dalam Alkitab itu Tuhan kasih kata-kata pengelola dan pemilik. Ya, pemilik itu Tuhan, pengelola itu kita. Hidup ini miliknya Tuhan. Hidup tapi harus kita kelola, termasuk waktu. Jadi makanya firman Tuhan katakan jangan seolah-olah kita yang punya waktu, aku mau gini, aku mau gitu ya. Serahkan semua rencana kita pada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik waktu. Kita pengelola. Nah, apakah kalau Tuhan pemilik waktu maka saya diam-diam aja? Enggak, kita pengelola. Sikap stewardship itu harus ada. Makanya setiap waktu-waktu perlu dievaluasi karena kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini selama ini ngapain aja? Sudah berbuah belum? Kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan kepada Tuhan bagi kita. Sudahkah kita jadi pengelola yang baik? Sudahkah kita jadi pengelola yang bijaksana? Oke. Hari ini kita sama-sama belajar ayat berikutnya, slide berikutnya dari Efesus 5 ayat 15 sampai ke 18. Sudah saya tampilkan di slide ya, kita bisa baca bersama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 18. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang percaya firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Ya, kita bahas ayat ini bersama-sama tentang bagaimana seharusnya kita mengelola dan memperhatikan kehidupan kita. Ya, poin yang pertama, slide berikutnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ya, tadi di ayat Efesus 5 ayat 15 yang pertama kita baca, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ternyata dalam mengelola hidup, ya, ada dua macam gitu ya. Ada dua macam orang nih.
Ya, ada dua macam tipe pengelola. Ya, yang satu pengelola yang bebal, yang satu pengelola yang bijaksana. Waktu Tuhan katakan, perhatikan hidupmu, jangan seperti orang bebal, tapi jadilah bijaksana atau jadilah orang arif dan bijaksana. Apa sih orang bebal itu? Ayat berikutnya, slide berikutnya. Orang bebal itu ada beberapa banyak ayat Alkitab ya, menyebutkan apa sih orang bebal itu. Mazmur 14 ayat 1 katakan, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Artinya orang bebal itu kalau hidup seperti tidak ada Allah. Pakai hidupnya semena-mena, pakai hidupnya sesukanya. Kalau istilahnya anak muda sekarang apa? YOLO, you only live once. Jadi nikmati hidupnya. Seperti tidak ada Tuhan, seperti nggak ada Allah. Pakai hidupnya tuh seolah-olah hidup ini adalah milik saya. Tadi ya, hidup kita milik Tuhan, kita pengelola. Pakai hidup seenak-enaknya, seolah-olah tidak ada Tuhan. Itu orang bebal. Ya, jangan hidup kita seperti orang bebal. Jangan hidup kita seolah-olah seperti nggak pernah tuh ngerasain dihukum Tuhan gitu ya. Nggak pernah tuh baik-baik aja ini hidupku, nipu sana nipu sini ya aman, ini kekayaan juga terus bertambah. Hati-hati. Orang bebal hidup seperti seolah-olah tidak ada Allah. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bebal menghina hikmat dan didikan. Orang bebal itu menolak hikmat. Sudah hidupnya semau gue, dikasih tahu yang baik, menolak didikan. Itu orang bebal. Tidak mau dikasih masukan, ya. Tidak mau dikasih input, tidak mau dikasih teguran, tidak mau dikasih ajaran. Sudah hidupnya seenaknya, bagus nih kalau punya komunitas di gereja yang mengingatkan. Jangan gitu. Ingat loh, hidup ini tuh ada Tuhan. Sekiranya tidak ada yang melihat, itu ada loh yang melihat. Dan Tuhan itu adil. Jangan kalau sekarang lolos, lalu pikir Tuhan itu nggak bertindak. Ya, tapi nggak mau mendengar, itu orang bebal. Tidak mau menerima hikmat, tidak mau menerima didikan. Amsal 26 ayat 11 katakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Orang bebal itu apa? Orang bebal yang itu sudah tahu salah, diulang terus, tidak belajar dari kesalahannya. Ya, udah tahu, dikasih tahu tidak mau dengar, berbuat salah juga tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Sudah mengalami kadang ya, sudah mengalami akibatnya sekalipun masih nggak mau berubah, bebal. Itu ya, bebal. Nah, jangan sampai hidup kita ini dipenuhi dengan seperti ini ya Bapak Ibu. Tahu salah tidak mau berubah, ada yang tegur tidak mau dengar. Apalagi kalau yang negur udah banyak. Nah, berarti itu memang Tuhan tuh masih baik ya. Mau pakai komunitas gereja, komunitas orang percaya untuk mendidik kita. Tapi kita nggak mau dengar-dengaran. Gitu. Ya, udah mengulangin kesalahan-kesalahan yang sama ya. Lalu bagaimana kita harus hidup? Hiduplah seperti orang yang arif, orang yang bijaksana. Bagaimana orang bijaksana itu kalau hidup? Orang bijaksana kalau hidup, Amsal 1 ayat 7 katakan tadi ya, ayat yang kita udah baca, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bebal menghina hikmat dan didikan. Artinya apa? Orang bijaksana itu hidupnya takut akan Tuhan. Ya, bukan takut sama peraturan pemerintah, tentu kita harus menaati, tapi lebih daripada itu Tuhan jadi otoritas dalam hidupnya. Makanya kalau disuruh yang macam-macam, kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman, tidak mau lakukan. Saya punya satu orang dosen ya, waktu saya kuliah dulu. Dia ini cukup berhasil gitu dalam pendidikannya. Jadi lulus dengan predikat cum laude gitu ya. Salah satu lulusan yang baik gitu, terbaik di fakultas kami. Lalu dia cerita, dia sempat masuk ke dalam industri makanan gitu ya, industri permen waktu itu. Sudah cukup lama, bahkan dia udah dapat posisi sebagai seorang manajer. Sampai pada satu kali, pada saat proses pembuatan permen itu, ada bahan yang kadaluarsa itu lolos begitu ya, nggak kena cek dari sistem, sehingga masuk ke dalam adonan.
Nah setelah dia tahu, loh ini kadaluarsa, masuk ke dalam adonan permennya. Yang makan permen kan anak-anak bahaya gitu ya. Dia langsung melapor ke atasannya dan bilang kalau ini kita kecampuran gitu. Jadi sebaiknya dihentikan lalu segera dibuang. Nah, tapi atasannya ini ngomong, wah kalau buang adonan segitu banyak kerugian perusahaan bisa berapa? Gitu ya, nggak apa-apa lah, toh tidak ada yang tahu gitu. Nanti sistemnya kan bisa diganti, diupdate aja gitu ya. Jadi dia disuruh tetap memproses gitu adonan permennya ini sampai jadi permen. Malam tuh dia kepikiran, ini yang cerita dosen saya sendiri, kepikiran gitu ya. Hatinya ini rasa Bapak Ibu Saudara pasti pernah ya merasakan ya. Kalau kita melakukan sesuatu terus hatinya deg-degan, ini benar apa enggak, terus ngerasa enggak tenang, tidak damai, kan itu Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Gitu ya. Akhirnya ibu dosen saya ini maju lagi ke atasannya dan bilang, "Pak, mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan." Gitu. Karena ini kita dalam industri pangan itu kan ada pertanggungjawaban akan keamanan pangan gitu. Apalagi ini nanti konsumen kita ini anak-anak gitu. Wah ya seperti sebagaimana cerita pada akhirnya ya benar-benar si orang ini, dosen saya ini dipecat dari perusahaan, dipecat ya tanpa diberikan gaji terakhirnya, tanpa diberikan surat rekomendasi, pokoknya dikeluarkan. Begitu. Ya Bapak Ibu, tapi kalau kita ini orang yang bijaksana, kita tahu hidup kita ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Segala langkah keputusan yang kita ambil, walaupun itu merugikan diri kita sendiri, kalau kita tahu itu namanya kebenaran, kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, akan kita lakukan. Amin. Jangan hitung-hitung rugi untung. Ya, berkat di tangan Tuhan kok. Tuhan bisa alirkan kemana Tuhan mau. Ya, kalau kita hitung untung rugi, wah nanti kalau aku nggak nurut atasanku, nanti aku dapat ini, dapat itu, rugi aku gini. Hidup ini cuman sebentar ya, pertanggungjawaban kita ini kekal. Itu jangan sampai membuat kebodohan yang akhirnya kita sesali dalam jangka waktu yang sangat panjang, gitu ya. Jadi akhirnya itulah sejarah dia menjadi seorang dosen dan memang ternyata dia panggilannya di mengajar. Ya, setelah itu dia benar-benar menjadi inspirasi kami yang di kampus itu ya untuk benar-benar punya integritas dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Orang bijaksana, Matius 7 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bedanya kalau orang bebal dikasih masukan, dikasih ajaran, dikasih didikan, ditolak. Ya, orang bijaksana itu mendengar dan melakukan firman. Belum tentu yang datang ke gereja jam ibadahnya panjang itu bijaksana. Karena di dalam kisahnya orang yang membangun di atas dasar ini dua-duanya dengar. Cuman bedanya satu melakukan, satu enggak. Ini semuanya dengar. Yang membedakan bukan dengarnya, yang bedakan lakukan atau tidak. Setiap pulang dari gereja, setiap sebelum berangkat doa. Tuhan mau bicara kepada saya, ini apa Tuhan? Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, saat ini, detik ini, bukan kebetulan. Dengar firman bukan kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Seringkali kita minta petunjuk Tuhan gitu ya, bahkan minta pendeta doain kita. Apa kata Tuhan gitu. Padahal mungkin tiap hari kita di gereja dengar firman Tuhan tuh kita nggak buka telinga, nggak buka hati akan tuntunan Tuhan. Maunya itu yang audible gitu, yang langsung. Atau kalau pendeta tuh ngomong, oh Bapak nanti Tuhan bicara, Tuhan minta Bapak lakukan ini gitu ya. Pengennya gitu langsung. Padahal setiap hari dengar firman Tuhan, datang ke gereja tiap minggu, kita waktu pulang renungkan enggak? Setelah saya datang dengan pulang ini bedanya apa? Dari cara saya mengelola kehidupan ini bedanya apa? Ada perubahan enggak? Itu mulai dari situ dulu, itu tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan tuh menuntun, cuman kita aja yang kadang-kadang tuh memilih untuk tidak mendengarkan. Apalagi kalau tuntunannya itu sesuatu yang berat gitu. Sesuatu yang melawan kedagingan kita. Malah kayaknya bukan, kayaknya ini bukan untuk saya, ini untuk mungkin yang duduk sebelah saya ini, atau suami saya atau istri saya ini, kamu gitu ya. Ini kita harus juga punya hati yang terbuka, bijaksana. Ya, mendengar dan melakukan. Kalau orang bebal menolak didikan, orang bijaksana mendengar dan melakukan firman. Amin.
Amsal 14 itu juga mengatakan banyak sekali ya tentang bijaksana. Bijaksana itu juga mengatakan bahwa ngomong nggak sembarangan. Ya, ayat Amsal 14 ayat 3, orang bijaksana dipelihara bibirnya. Dipelihara bibirnya Bapak Ibu. Banyak ya orang itu karena salah ngomong jadi petaka gitu ya. Tapi orang bijaksana dipelihara bibirnya. Artinya kalau orang bijaksana ngomong tuh hati-hati. Orang bijaksana tuh kalau ngomong nggak sembarangan. Gitu. Karena orang yang nggak bijaksana itu tadi mulut perkataannya jadi petaka buat dirinya. Gitu ya. Ayat Amsal 14 banyak yang bicara tentang kebijaksanaan. Ayat 15 mengatakan nggak asal percaya kata orang, tapi memperhatikan langkah-langkahnya. Itu orang bijaksana. Nggak gampang terprovokasi. Ya, cek dulu kebenarannya. Nggak gampang terpengaruh, berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Ayat 17, Amsal 14 ayat 17 juga katakan orang yang bijaksana itu sabar. Nah itu orang-orang bijaksana. Ya, mari kita keluar dari tempat ini hari demi hari diproses jadi makin bijaksana. Makin sabar, perkataannya perkataan yang penuh berkat, dipelihara oleh perkataan bibirnya. Bukan ini yang dikatakan nggak mencelakakan, justru yang mengatakan ini memelihara. Gitu. Jadi sabar, perhatikan langkahnya, nggak gampang terprovokasi. Itu ya, itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini udah mendekati akhir tahun 2024, kira-kira dibandingkan dengan tahun 2023 di tanggal yang sama, kita makin bijaksana nggak? Makin sabar nggak? Makin hati-hati nggak kalau bicara? Makin memperhatikan langkah nggak? Itu ya. Ayo kita lihat ke belakang. Mari kita dapati kita makin bijaksana. Pertumbuhan yang paling baik Bapak Ibu adalah pertumbuhan yang disengaja. Ya. Saya kalau tanya teman-teman ya misalkan kayak di Komsel di mana gitu, oke udah mau akhir tahun, kira-kira tujuannya tahun depan apa nih? Makin dekat sama Tuhan. Selalu itu jadi salah satu yang dimasukkan jadi tujuan. Makin dekat sama Tuhan. Lalu saya tanya, kalau makin kan berarti nambah ya. Kalau makin kan artinya dulu jaraknya 5 meter, sekarang 3 meter kan itu makin dekat. Kalau mau makin dekat sama Tuhan, lalu kesehariannya apa yang berubah? Kalau saya melakukan hal yang sama makin dekat nggak? Enggak, tetap toh. Kalau datang ke gereja seminggu 1 kali, baca Alkitab kalau ingat, dekat sama Tuhan, dekat Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ngomong makin dekat, kan ada perubahan yang kita lakukan supaya kita makin dekat sama Tuhan. Nah itu apa perubahan yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi biar kita dapati waktu kita mengevaluasi waktu ke belakang, mau jadi bijaksana, itu harus ada tindakan-tindakan yang disengaja. Supaya kita lebih dekat sama Tuhan, supaya kita lebih bijaksana. Jadi pertumbuhannya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu, diputuskan. Saya memutuskan lebih sabar. Saya memutuskan baca firman Tuhan lebih rutin. Saya memutuskan untuk dengar-dengaran. Itu yang kita harus putuskan. Ya, belajar dari pengalaman bisa, tapi belajar dari pengalaman itu paling mahal ya. Jangan sampai kita bayar uang sekolahnya untuk belajar dari pengalaman itu mahal gitu. Toh padahal Tuhan udah sediakan jalan hikmat didikan. Ada dalam genggaman kita, cuman kita mau nggak buka hati untuk belajar. Amin. Ya, jadi mari sama-sama ayat yang Efesus 5:15 ini katakan, perhatikan bagaimana kita hidup. Seperti orang bebal atau seperti orang arif. Nah ini ya, periksa kehidupan kita. Saya tulis nih, orang bebal tidak tahu kalau dirinya bebal. Ya nggak ya? Bebal tuh nggak tahu, dia nggak merasa dirinya bebal. Namanya orang bebal. Namanya orang bebal kan nggak tahu didikan, nggak tahu dia gitu kalau dia itu bebal. Kadang-kadang mungkin kita sekarang mendengar firman kita rasa kita nggak bebal. Mungkin orang-orang sekitar kita yang tahu. Oh, sebenarnya kamu ini bebal, kamu cuma ngerasa aja kamu nggak bebal gitu. Makanya saya nggak bilang nih kita bebal atau enggak, tapi sama-sama yang kita bisa lakukan adalah apa? Belajar, merendahkan hati untuk menerima didikan dan hikmat. Ya, harus rendah hati. Ngerasa bebal nggak bebal, harus rendah hati dengarkan didikan dan hikmat. Dari situ kita diubahkan lebih baik dan lebih baik. Amin. Ya. Oke, poin yang kedua yang kita pelajari ya dari Efesus 5 ayat 16. Kita maju ke ayat yang 16 ya. Ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan making the very most of your time. Pergunakan waktu-waktu yang ada because the days are evil. Jadi menggunakan waktu yang ada ini semaksimal mungkin. Kemarin waktu doa puasa saya katakan kalau saya ini traveling gitu ya.
suka bikin itinerary itu kan di ujung sampai ujung kalau bisa penuh gitu ya. Jadi kalau pergi, kalau bisa keluar pagi-pagi, pulang malam-malam, semua tempat yang pengen dikunjungi kita kunjungi gitu. Kenapa? Karena kita tahu waktu di situ terbatas gitu ya. Kan nggak mungkin saya cuma pergi ke luar negeri 5 hari, 3 harinya nyantai-nyantai di hotel gitu ya. Kalau udah sering ke situ mah nggak apa-apa. Kalau pertama kali kan kita atur sedemikian rupa. Sama ya Bapak Ibu ya, memang kita ini juga harus membuat atau mempergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Making the very most of your time. Dan kenapa dan bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada yang bisa the very most itu tadi ya. Yang pertama, slide selanjutnya, kenali bahwa musim dalam kehidupan itu berbeda-beda. Kenali musim kehidupan kita ya. Kemarin waktu doa puasa saya juga sampaikan ini. Pengkhotbah 3 ayat 1 sama-sama kita baca, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Gimana kita bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin? Kita harus tahu kita sedang ada di musim apa. Ya. Karena setiap musim ini kan berbeda-beda. Namanya musim itu kan berjalan gitu ya, berlalu. Ada musimnya ini, anak saya nih kalau ingat-ingat ya waktu zaman kuliah, itu kalau di gereja benar-benar bisa habisin waktu ya dari dare to dare gitu ya. Sampai biasanya ini udah pernah belum nih anak-anak yang remaja pasti udah pernah diomong sama orang tuanya. Kamu ini sekalian aja tidur di gereja gitu ya. Nah itu udah beberapa kali pasti mendengar. Saya juga udah digituin, kamu nggak pulang tidur aja di gereja sekalian gitu ya. Jadi waktu kuliah, waktu SMA itu kalau ada acara Natal, acara apa, wah kita benar-benar sampai malam gitu. Sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu ya. Wah sampai setiap gue kayak gitulah pokoknya. Udah masuk kerja, ya ternyata kerja itu capek ya. Pulang kerja, terus habis gitu harus habis di jalan. Waktunya makin terbatas. Ya, waktunya makin terbatas nih ya, sudah bekerja ya, udah ngerasain ya. Waktunya makin terbatas. Mau kayak dulu lagi itu capek, ada rasa capek. Belum lagi usia makin bertambah. Ya, dulu kuat gitu, lompat-lompat seneng gitu. Sekarang satu ibadah lompat-lompat, capek juga ya. Udah ngos-ngosan gitu. Jadi namanya musim ini kan berlalu. Kita mesti kenali musim kita ini apa, supaya bisa tadi make the most of your time. Ya, yang anak-anak remaja belum kena tanggungan kerja, ini apa? Make the most of your time. Yang masih single, yang belum menikah, make the most of your time. Ini bolak-balik nih, kalau yang udah menikah biasanya ngomongin yang single, nikmati waktumu gitu. Bukan nggak bahagia ya, yang menikah bahagia, tapi beda musim. Gitu. Yang sudah menikah kan musimnya beda lagi. Nikmati kamu sekarang dulu, ada satu teman saya bilang, kamu enak kalau keluar negeri bayar tiket cuma kamu aja. Coba hitung aku nih kalau mau keluar negeri ini harus 4. Tambah ini 5 gitu. Tiketnya mesti minimal 4, kalau enggak 5 gitu. Kamu pergi dulu bisa tinggal bayar untuk dirimu sendiri. Sekarang bayarnya mesti banyak. Ya, musimnya udah beda. Kita lagi di musim apa nih Bapak Ibu? Ya, anak-anak yang remaja ada musimnya. Waktu sekolah ya musimnya belajar. Yaitu menjadi bekal, menjadi fondasi, menjadi life skill. Waktu kerja ya sama nih, kalau saya kasih nasihat ke anak-anak muda, saya bilang kerja yang sungguh-sungguh gitu. Harus jadi expert dalam bidangnya. Kalau nanti usianya 40 baru mau mulai, ya bukan nggak bisa, tapi lebih ngoyo gitu loh. Itu tuh, karena tenaganya udah nggak sekuat waktu usia 20 tahun gitu. Jadi kenali musim apa, musim kehidupan apa yang kita miliki saat ini. Musim membangun karir kah, musim mengembangkan kah, atau musim apa berinovasi. Perusahaan pun itu ada musimnya ya, Bapak Ibu di sini yang bisnismen. Ada musim kita startup yang merintis. Semua dikerjain sendiri. Gitu ya. Begitu sudah punya customer yang tetap, punya klien, punya jumlah staffnya makin banyak, kemudian mungkin musim ekspansi gitu. Sekarang punya manajer, dulu semua dikerjain sendiri. Sekarang punya manajer, punya middle leader gitu ya, punya koordinator, punya manajer. Nah udah tambah besar, udah maturity, gak berhenti sampai situ, harus bikin inovasi. Karena kalau gak ada inovasi, nanti turun kan itu, mati. Gitu. Seasonnya berubah lagi, dulu season ngerintis, season ekspansi, sudah sampai yang dewasa harus ada season inovasi. Inovasi perasaannya kayak ngerintis lagi, karena sesuatu yang baru.
harus peras pikiran lagi dan seterusnya. Ada musimnya. Jadi orang tua pun ada musimnya. Ya, jadi orang tua waktu anak-anak kecil kan kita kasih contoh, didik anak gitu ya. Begitu anak udah memasuki remaja beda kan? Pendekatan kita sebagai orang tua sudah beda. Ya, nikmati yang anak-anaknya masih lucu-lucu ya. Yang udah remaja udah bikin cemot-cemot biasanya ya. Udah bikin cemot, apalagi udah berani nanya gitu. Bukan nantang ya, mungkin sudah mulai kritis kan, sudah bisa berpikir, kenapa Pak nggak boleh? Kenapa aku nggak boleh gini? Kenapa aku nggak boleh gitu? Kalau dulu nggak nanya, nurut aja, sekarang nanya. Gitu. Ada seasonnya, ada musimnya. Nanti kalau udah anaknya besar, anaknya waktunya menikah ya ada pikirannya sendiri. Dulu mikiri anak, ini nanti apa sekolahnya apa, nanti anak udah lulus mikirin anak, kerjaannya gimana, mikirin anak, nanti istri suaminya gimana dapat pasangannya gitu. Udah menikah pun masih dipikirin nih, belum punya anak nih gimana kalau belum punya anak, dipikirin terus. Jadi pikirannya kan seasonnya beda-beda. Ya Bapak Ibu, kalau kita nggak mengenal musim dalam kehidupan kita jadi tidak bisa make the most of our time. Ya, yang single mikirin aduh kalau aku nikah, jadi waktunya habis untuk memikirkan musim yang dia belum masuk gitu. Akhirnya nggak bisa menikmati musim saat ini. Sama juga gitu ya, kita lagi di musim apa? Kenali peranan kita, para orang tua di sini yang punya anak-anak. Kenali peranan kita sebagai orang tua, anak kecil, anak remaja. Kemarin saya bilang, kecil dicariin terus, papa gak pulang, papanya pulang dicari, mama ditelepon gitu ya, kok belum pulang, tunggulah udah remaja, ya gantian kita yang nelpon kan, kamu di mana kok gak pulang-pulang gitu. Jadi kebalik, seasonnya udah beda gitu. Makanya waktu anak-anak kecil ya, harus dikasih landasan yang kuat dalam Tuhan. Begitu dia remaja, suara orang tua itu bukan suara utama. Teman-temannya jadi suara yang utama. Tapi waktu saat itu tiba, setidaknya fondasi anak-anak tuh udah kuat. Begitu dia ketemu teman-teman yang tidak benar, dia tahu bahwa itu salah. Kan kita mau anak-anak gitu ya, Bapak Ibu ya, kita kasih dasar yang kuat. Bapak Ibu di sini yang anak-anaknya sudah usia menikah, juga punya seasonnya, karena nanti kalau udah punya mantu, nggak bisa ngurusin kayak gitu lagi sama anaknya. Ya, kalau anak-anaknya sudah punya keluarga, sudah jadi sebuah core family sendiri. Kita sudah nggak musimnya lagi nanyain ke menantu perempuan kita, anakku mau kasih makan apa? Caranya ngurus anak tuh gini-gini loh gitu ya. Udah nggak seasonnya lagi Bapak Ibu ya. Yang di sini sudah punya mantu-mantu ya. Sudah seasonnya berubah gitu. Makanya sebelum punya mantu ya udah dikasih pembekalan dulu gitu loh di rumah. Ya, jadi kenali apa yang menjadi season kita dan peranan kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, ya, sebagai pekerja. Kita lagi di season apa? Bagaimana kita bisa memaksimalkan peranan kita dalam setiap musimnya, ya. Yang merintis karir, memaksimalkan waktunya. Yang sudah punya bisnis, mengembangkan bisnis, memaksimalkan waktunya. Ya, yang baru mulai pelayanan, jemaat baru, memaksimalkan waktunya, dididik dalam kebenaran. Yang melayani pun bukan berarti berhenti, ada masanya, kalau udah lama melayani justru jadi pengajar. Ya, jadi pengajar-pengajar dalam komunitas, memuridkan gitu ya. Jadi kenali musim dalam kehidupan kita. Yang kedua, next slide-nya. Jadi berkat dalam waktu yang ada, gimana kita memaksimalkan hidup kita? Kolose 4 ayat 5-6 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaknya kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Waktu ini juga harus digunakan untuk jadi berkat. Gitu ya. Supaya kita pergunakan waktu yang ada ini, supaya kata-kata kita ini penuh kasih. Tadi kita bilang orang bijaksana dipelihara oleh bibirnya. Ya. Jadi jangan sampai waktu ini dihabiskan, saya tuh baca satu artikel gitu ya, pencuri waktu. Apa sih yang mencuri waktu kita? Salah satunya itu yang mencuri waktu kita adalah bergosip. Ya, duduk nongkrong ngomongin orang,
nggak tahu berita ini itu benar atau enggak gitu ya, gosip digosok makin sip gitu ya, ditambah-tambahin ini dan itu, wah habis banyak waktunya untuk gosip nih. Semoga ibu-ibu nggak ada yang begini ya. Gitu. Nggak ada bapak-bapak. Bapak-bapak juga ada yang gosip ya? Ada ya. Jadi gunakan waktu-waktu yang ada, bagaimana kita memaksimalkannya tadi adalah dengan menjadi berkat dengan waktu yang ada. Bapak Ibu ya. Waktu yang diberikan kepada Tuhan ini gimana kita kasih dampak ke orang. Gak selamanya orang-orang di sekitar kita itu ada bersama dengan kita. Ya, ada entah kita yang pergi, entah orang di samping kita yang pergi. Karena ini terbatas, gunakan waktu yang ada untuk jadi berkat. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan memberkati, berkati. Menjadi berkat tuh nggak nunggu punya segalanya. Ya, kayaknya saya pernah bahas ini di sermon sebelumnya. Tuhan tuh selalu memulai dari apa yang kita punya. Nggak pernah yang kita nggak punya Tuhan suruh kasih. Selalu dari apa yang kita punya. Apa yang kita punya yang kita bisa berikan. Tidak perlu kita ngomong, Tuhan kalau nanti aku punya itu, baru aku jadi berkat. Dari yang kita punya dulu. Kita punya apa, jadilah berkat dari apa yang kita punya. Ya. Slide berikutnya, bagaimana memanfaatkan waktu dengan bijaksana atau dengan sebaik-baiknya. Dikatakan tadi di Efesus itu juga kita harus berjaga-jaga karena hari ini adalah hari yang jahat. Ya, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1-4. 2 Timotius sudah saya taruh juga di slide, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, itu hari-hari yang jahat. Dan kita makin lihat sekarang ini, ya. Terutama dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, ini makin kebuka. Bayangkan anak-anak kita ya, saya lihat ada anak-anak di sini, anak-anak kita ini akan tumbuh di dunia seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak kita akan tumbuh di dunia yang makin jahat. Oleh karena itu orang tua di sini pergunakan waktu yang ada untuk memberikan landasan firman Tuhan yang kuat pada anak-anak kita. Ya, zaman kita ya melihat, kalau kita lihat pasangan LGBT itu ngeri ya, kita ngerasa kayak gitu. Nah bayangkan anak-anak kita yang sekarang bahkan film-film anak-anak aja sudah banyak yang menunjukkan pasangan-pasangan sejenis. Anak-anak kita dari kecil lihat itu, mereka jadi biasa. Buat mereka itu bukan sesuatu yang aneh. Buat kita itu sesuatu yang aneh, karena kita kecil gak biasa lihat gitu. Baru aja terakhir-terakhir kita lihat begitu, anak-anak kita enggak loh Bapak Ibu. Akan lihat itu. Jadi buat mereka ngelihat pasangan sama jenis ya biasa. Itu hari-hari yang makin jahat. Ya, orang makin banyak mementingkan kepentingannya sendiri. Orang makin banyak menjadi pemfitnah. Makanya kita nih harus berhati-hati. Makanya harus berjaga-jaga. Bulan lalu kita bicara topiknya berjaga-jaga. Karena hari-hari ini makin jahat. Manfaatkan waktu yang ada. Iblis akan selalu berusaha menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Akan selalu berusaha menaruh dalam pikiran dan kehidupan kita hal-hal yang membuat kita jauh dan tidak berfokus kepada Tuhan. Gitu. Hati-hati, kita ini dalam sebuah peperangan terus-menerus ya. Dalam keluarga, iblis berusaha merusak gambar keluarga. Ya. Dalam pekerjaan, iblis menggoda kita menggunakan cara-cara yang salah. Dalam pelayanan pun kadang-kadang kita juga disibukkan dengan pelayanan, akhirnya kita justru lupa Tuhan. Belum lagi banyak perpecahan-perpecahan yang terjadi dalam gereja. Gereja yang harusnya menjadi sarana untuk kita makin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam komunitas, sekarang juga ngeri juga kalau dengerin gereja-gereja berselisih. Ya, bagaimana kita menyikapi? Iblis itu berusaha merusak. Ya, kalau tampak
penampakan kayak kuntilanak gitu mungkin lebih enak ditengking langsung. Tapi kalau masuknya itu kecil, dari bisikan-bisikan, tipu daya, apalagi itu sesuatu yang tampaknya baik tapi tidak benar, itu lebih susah kita itu sadar kalau itu tuh tipu daya iblis. Satu-satunya cara supaya kita sadar itu tipu daya iblis, itu kalau hidup kita harus penuh dengan firman. Baru kita sadar gitu kalau ini enggak benar. Ini tampaknya tuh benar gitu ya, tampaknya baik. Semua yang baik belum tentu benar. Ini tampaknya baik, nasihatnya baik, masukannya baik. Belum tentu benar kalau kita punya firman Tuhan, itu diingatkan gitu loh. Roh Kudus tuh mengingatkan. Nah kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, tidak punya komunitas juga, nah itu berbahaya. Makanya fungsi dari komunitas juga, waktu kita punya masalah, waktu kita ada dalam sebuah dilema mengambil keputusan, kita cerita dalam komunitas, komunitas itu juga menjadi sarana, menjadi cara Tuhan untuk menuntun kita. Itu ya, komunitas keluarga Allah, komunitas orang percaya. Nah itu juga yang harus kita sadari ya Bapak Ibu, bahwa iblis itu akan selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi musim apa nih yang kita saat ini miliki ya Bapak Ibu, kita belajar dari ayat yang ke-16 tadi, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin adalah dengan memahami musim kita musim apa, mengenal peranan kita sebaik-baik mungkin, dan berjaga-jaga. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oke. Slide selanjutnya, poin yang ketiga, ya, dari ayat yang ke-17, kita masuk ke ayat 17. Efesus 5 ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh tuh nggak tahu kehendaknya Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengevaluasi, mengerjakan waktu yang Tuhan berikan. Sadari bahwa dalam setiap musim kehidupan ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, dalam setiap musim kehidupan Tuhan punya rencana dan kehendak. Buat yang masih single, Tuhan punya rencana. Begitu kita udah menikah, Tuhan juga punya rencana kita sebagai pasangan. Sudah punya anak, Tuhan juga punya rencana sebagai orang tua. Gitu. Pahami apa yang menjadi rencananya Tuhan. Kalau Tuhan seizinkan saya di musim ini, apa sih rencana dan kehendaknya Tuhan? Teman-teman yang ada dalam musim penantian, Tuhan izinkan di dalam musim penantian. Apa sih rencana dan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan tuh meletakkan saya saat ini dalam musim penantian. Ya, penantian pun tuh musim yang diizinkan Tuhan terjadi, Bapak Ibu ya. Kalau kita buru-buru, ya mangga belum matang kita ambil ya nggak jadi manis. Gitu. Penantian diizinkan Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam penantian. Amin. Membentuk karakter, membuat kita bergantung kepada Tuhan, membuat kita lebih sabar. Yusuf dikasih janji pada usia 17 tahun. Umur berapa baru janji itu digenapi? 34, itu 17 tahun menanti. Abraham dikasih janji umur berapa? Digenapi umur berapa? Penantian yang panjang loh. Dan itu penantian itu saya tahu, saya juga gak suka menanti soalnya. Itu kan tidak mudah, tapi itu membentuk karakter kita. Ya makanya anak-anak zaman sekarang, generasi alfa dikatakan anak-anak yang resiliennya rendah. Karena sekarang ini semuanya zaman serba instan. Ya, serba instan. Zaman dulu kalau mau cari apa-apa mesti ke toko, ngantri gitu ya. Zaman sekarang titik sore udah datang barangnya, bahkan nggak perlu keluar rumah. Semua serba instan. Belum lagi main game, itu kan responnya cepat gitu. Zaman dulu kita kalau main kan ya apa yang suweng itulah apa gitu ya. Zaman-zaman itu. Kalau sekarang kan tinggal klik gitu ya. Klik grafiknya tuh begitu cepat. Makanya anak-anak cepat bosen. Makanya anak-anak nggak bisa tahan duduk mendengarkan lama-lama. Karena ini di dalam grafik yang mereka tonton setiap hari ini cepat gitu. Sepersekian detik sudah berubah, sepersekian detik sudah jalan, sepersekian ini udah grafiknya begitu cepat. Jadi nggak sabaran. Dan dalam penantian pun Tuhan punya rencana, amin. Dalam pencobaan diizinkan Tuhan juga punya rencana, ya kan? Dikatakan di Yakobus katakan berbahagialah kalau kita diizinkan mengalami pencobaan karena pencobaan akan mendatangkan ketekunan. Itu diizinkan.
diizinkan untuk melewati setiap musim ini, ayo kita cari kehendak Tuhan. Ya, ayo kita cari kehendak Tuhan. Saya tuh ingat siapa ya pendeta pernah kasih analogi itu bagus. Kalau kita ini mau diproses dengan Tuhan, nurut sama Tuhan, lebih cepat loh proses itu selesai. Tapi kalau kita ini nyari memberontak terus ya lebih lama nanti jadinya. Ya, cari kehendak Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Pahami, cari tahu, dengarkan kehendak Tuhan itu apa. Dan percayalah di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan mungkin dalam musim-musim yang menurut kita ini musim-musim yang tidak baik. Enggak ada kalau Tuhan izinkan, apa yang firman Tuhan katakan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita nggak akan bisa mengenal kehendak Tuhan kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku tahu Tuhan mengasihiku. Kalau saya diizinkan dalam musim ini Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau saya diizinkan sekarang Tuhan, kalau saya disuruh nunggu sekarang Tuhan, aku mau tahu kehendak-Mu Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh dapatkan buah dari masa penantian ini. Ya, kesuksesan orang Kristen itu diukur dari buah yang dihasilkan. Bukan kekayaan yang dihasilkan, bukan jumlah mobil, aset, bukan itu. Kesuksesan orang Kristen itu fruitful, berbuah hidupnya. Ya, sudahkah kita berbuah dalam masa-masa dan musim-musim yang kita lewati dalam kehidupan kita? Amin. Slide berikutnya. Masuk ke poin yang keempat ya, di bagian ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 18 katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu, mabuk dengan apa yang ada di dunia ini. Apa yang bikin kita mabuk? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, slide berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ingat bahwa jangan sampai kita mabuk oleh sesuatu yang sifatnya fana. Ya, hawa nafsu, berbicara ngomong kedagingan, keinginan mata. Nah, ini saya beberapa bulan lalu dapat kesempatan ya pergi ke tempat ini. Ini ada yang tahu nggak ya ini kota mana? Ada yang bisa tebak? Hong Kong? Ada yang bisa tebak ini di mana? Kalau nggak bisa ya, ini trademarknya itu ada di jembatan ini loh. Nah, nih kalau sudah pernah ke situ pasti tahu itu jembatannya bukan Suramadu ya. Ini di kota Perth, Bapak Ibu ya. Kota Perth itu di Western Australia, Australia bagian barat gitu. Saya sudah diberikan Tuhan kesempatan ke Sydney dan ke Melbourne. Waktu saya lihat Perth ini tuh cantik gitu rasanya. Beda ya, kalau ke Sydney tuh kayak kota kayak Jakarta gitulah, metropolitan gitu. Kalau Melbourne tuh kayak Jogja, jadi banyak bangunan-bangunan yang ala-ala Inggris gitu ya, karena kan negara Commonwealth gitu. Nah kalau Perth ini kayak cantik gitu. Jadi kotanya dapat tapi nggak sesibuk Sydney, masih banyak bangunan-bangunan yang bergaya Eropa. Tapi yang saya suka itu kalau di Melbourne sama Sydney itu, Sydney deket lah sama pantai. Tapi kalau Perth ini tengah-tengahnya itu ada ini namanya Swan Lake. Ya besar, bagus. Nah kenapa saya tunjukin ini ya Bapak Ibu ini, karena ini traveling terakhir saya.
Waktu kita traveling itu ya, ini ya, ada batasan waktu yang tadi saya bilang. Saya pergi ke sini dikasih berapa hari ya itu? 9 hari. Ya, 9 hari. Free loh Bapak Ibu ya, ini berkat dari Tuhan nih pergi ke sana. Ditidurin di hotel bintang 4 lagi ya, jadi bintang 5 lagi. Jadi berkat beneran. Waktu saya di sana wah, saya punya waktu yang terbatas. Itu. Saya tahu waktu saya di sana, saya harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jadi waktu acara dari kantor udah selesai, waktu sudah masuk ke rumah, saya biasanya keluar lagi gitu ya. Cari lihat tempat-tempat yang belum saya lihat gitu. Ya, cuman sayangnya di Perth atau di Australia itu kebanyakan jam 5 sore udah tutup, Bapak Ibu. Kalau di sini kan enggak ya, makin malam gitu, apalagi Sabtu, Minggu, itu enggak gitu. Jam 5 tuh udah tutup. Saya seminggu di situ makannya tuh roti, steak kayak gitu ya. Jadi darah Asia saya ini memberontak. Pengen cari nasi goreng Chinese food gitu ya. Karena enggak tahan, makannya roti-rotian terus gitu. Waktu cari Chinese food jam 5, jam 6 sore udah pada tutup gitu. Jadi waktu datang mesti buru-buru keluar, itu pun tokonya ada satu Chinese food yang deket hotel itu udah mau tutup, kan cari di Google gitu ya. Udah mau tutup. Jadi saya datang, Pak tolong satu aja tak take away aja nggak apa-apa. Yang penting saya ini makan nasi gitu ya. Kayak orang Indonesia belum makan nasi kayak nggak makan gitu ya. Saya seminggu makan roti terus di situ. Nah, waktu kita pergi keluar Bapak Ibu, kenapa saya taruh ini ya? Saya dapat analogi atau dapat ilustrasi ini waktu itu dengerin Ishak ngomong. Kalau kita pergi traveling, kita tuh nggak akan mabuk oleh dunia karena kita tahu kita suatu kali akan balik, ya. Saya waktu di Perth seneng banget ya, tiap pagi keluarnya itu paling pagi, pulangnya paling malam. Teman-teman udah pada balik, udah tidur, saya tuh masih kelilingan aja sampai malam gitu. Cuma naik bus dari sini ke sana gitu, naik kapal dari sini ke situ gitu aja. Tapi setelah itu kita juga nggak terlena kan gitu dengan apa yang ada waktu traveling itu. Karena kita tahu suatu waktu kita akan kembali pulang. Nah hidup kita ini juga kayak traveling Bapak Ibu. Secantik-cantiknya tempat atau secantik-cantiknya dunia, itu cuman sementara. Ada satu kali nanti kita tuh makanya jangan terlena dengan dunia. Karena suatu kali kita akan pulang. Kalau kita terlena dengan dunia, lalu kita tadi ya hidup tidak bijaksana, akhirnya kita menyesal. Ya. Waktu itu Pastor Ishak bilang, makanya kalau ke Malang kan nggak mungkin beli lemari, ya nggak mungkin beli kasur kan di Malang gitu ya. Karena kita tahu toh nggak akan kita bawa gitu pulang ke Surabaya. Sama juga, jangan sampai kita tadi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dunia ini sementara, titik dalam garis Bapak Ibu. 70-80 tahun tuh titik dalam garis. Jangan sampai karena titik ini tuh kita terlalu mabuk gitu dengan yang cuman titik ini, lupa kalau hidup setelah kita di dunia inilah itulah kekekalan. Makanya hidup harus punya fokus sama yang kekal. Buah itu kekal, hubungan jadi berkat. Tinggalkan warisan-warisan yang melebihi usia kita gitu ya. Outlive our life. Hidup itu sementara, tapi kita bisa loh kasih warisan yang melebihi usia kita. Warisan itu pastinya bukan warisan materi. Warisan itu warisan iman, warisan pengajaran, warisan cara hidup. Itu yang kita bisa wariskan sama anak-anak kita. Amin. Mari kita berfokus, berpandangan, ingat bahwa hidup ini sementara, jangan mabuk oleh dunia. Ya, fokus sama kekal, tetap sober itu apa ya? Sadar, gitu ya. Tetap sadar, jangan mabuk. Ya, saya undang para pemain musik dan worship leader dan singer. Penutup ya, menyimpulkan dari yang kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Yang pertama tadi kita belajar poin yang pertama, cek hidup kita, apakah kita orang bebal atau bijaksana. Rendahkan hati untuk terima didikan dan hikmat. Itu cara untuk kita hidup dan menjadi orang yang bijaksana. Ya, jangan bebal, jangan tidak mau dengar masukan atau dengar didikan. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Caranya bagaimana? Kenali musim kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja. Musim apa yang Tuhan izinkan? Peranan apa yang saya miliki saat ini? Bagaimana saya bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan peranan-peranan itu? Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Yang ketiga, kita belajar bahwa jangan bodoh, usahakan supaya cari dan mengerti kehendak Tuhan. Dalam setiap musim Tuhan punya rencana.
Musim penantian Tuhan punya rencana. Diberikan, diizinkan Tuhan pencobaan, Tuhan punya rencana. Sekalipun musim itu tampaknya tidak mengenakkan, Tuhan bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Bagi yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, jangan sampai kita mabuk oleh dunia. Dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dunia hanya sementara. Jangan sampai kita salah fokus. Hidup kita ini di dunia 70-80 tahun paling lama. Sementara fokus pada sesuatu yang kekal. Tinggalkan sesuatu yang kekal, melebihi usia kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah di tempat ini. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau pemilik waktu dan kehidupan. Biar kami memiliki sikap Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kami memiliki sikap sebagai pengelola yang baik dari waktu dan kehidupan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki hati kami Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan. Apakah kami Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mempergunakan hidup ini sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Yesus.